Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Pertengahan bulan Ramadan pada tahun ini, umat muslim dihebohkan dengan isu terjadinya dukun atau salah satu tanda terbesar mendekati kiamat kubro, kiamat besar. Nah, tapi nyatanya hingga Ramadan berlalu, sekarang sudah Syawal, kiamat pun atau dukun pun tidak terjadi. Nah, karena yang dikutip oleh ustadz-ustadz akhir zaman itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu yang tidak bisa dijadikan landasan dalam berakidah. Sebagai pengkaji hadis, saya mengamati banyak hadis-hadis bermasalah yang dijadikan bahan ceramah oleh ustadz-ustadz akhir zaman. Nah, diantaranya adalah hadis mengenai diutusnya Imam Mahdi itu dikaitkan dengan pertikaian yang terjadi di antara putra Raja Salman. Imam Mahdi akan diutus setelah terjadi banjir darah di Mekah, di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Akan terjadi banjir darah. Kenapa? Karena ada 3 putra mahkota yang berkelahi, berperang, berebut kekuasaan setelah meninggalnya seorang raja. Apakah tahun depan Raja Salman akan meninggal jika Imam Mahdi akan diutus tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, kita mendengar pengawal pribadi Raja Salman meninggal karena ditembak. Itu oleh temannya, katanya cekcok. Itu kamuflase menurut saya. Berita yang terbaru dan terakhir yang saya dapatkan, itu meninggal karena menghalangi Raja Salman dari upaya pembunuhan. Kenapa diberitakan seperti tadi? Untuk menutupi kebenaran hadis ini. Kalau Raja Salman adalah raja terakhir dari raja Arab yang apabila meninggal akan ada 3 putra mahkota yang berselisih. Itu kata Rasulullah SAW. Yaktatilu salatun inda kanzikum. Akan ada 3 orang laki-laki berperang di sekitar kanzun kalian, Ka'bah kalian. Artinya Ka'bah nanti akan berdarah-darah, Masjidil Haram akan berdarah-darah. Kulum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota, anak raja. Sama la yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang jadi raja adalah Imam Mahdi. Dalam kutipan ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni itu ada statement 3 putra mahkota berkelahi dan berperang merebutkan tahta. Nah, kutipan itu ia kaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi yaqtatilu inda kanzikum thalathatun kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatlu'ur rayat as-sud min qibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun thumma dzakara syai'an la ahfaduhu faqala fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habbau 'ala thalji fa innahu Khalifatullah Al-Mahdi. 3 orang yang merupakan putra khalifah itu saling bertikai memperebutkan harta kekayaan kalian. Harta itu tidak akan menjadi milik salah satu dari ketiganya. Kemudian muncullah panji hitam dari arah timur. Mereka akan membunuh kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan umat manusia. Kemudian ia menyebutkan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Ia, yaitu Nabi, berkata, jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah walaupun dengan cara merangkak di atas salju. Ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis tersebut dinisbatkan pada Rasulullah, artinya hadis tersebut berupa hadis marfu. Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Al-Bazzar, Musnad Ar-Ruyani, Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Nah, Ustadz Baikuni mengaitkan hadis yaktatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah, yang artinya 3 orang yang merupakan putra khalifah itu saling bertikai. Nah, ini dikaitkan dengan pertikaian yang terjadi di antara anggota keluarga Raja Salman. Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz, Muhammad bin Nayef, Pangeran Nawaf bin Nayef. Nah, itu masih ada kaitan keluarga dengan Raja Salman, walaupun semuanya bukan anak raja. Risalah Al-Alamiyah, hadis di atas merupakan hadis dhaif. Rawi atas nama Abu Kilabah
yang memiliki nama asli Abdullah bin Zaid itu dianggap sebagai rawi mudallis. Nah, dalam kitab Taisir Mustalahul Hadits, Syekh Mahmud Tohan berpendapat bahwasanya penggunaan redaksi sigot tahdits an itu tidak bisa diterima. Dalam hadis yang dikutip Rahmat Baikuni itu, sanad hadis Abu Kilabah menggunakan redaksi an, dan sudah barang tentu hadisnya tertolak. Nah, berikut sanad hadis yang dikutip oleh Ustadz Rahmat Baikuni dalam versi hadis marfu. Nah, kutipan ceramah Ustadz Rahmat Baikuni tadi itu ada beberapa hal yang perlu dikritisi sebagaimana uraian berikut ini. Nah, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman memang merupakan hal yang periwayatannya dianggap mutawatir oleh ulama ahli hadis, walaupun ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Khaldun itu tidak mempercayai kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Nah, akan tetapi bumbu-bumbu mengenai Imam Mahdi seperti riwayat yang disebutkan Ustadz Rahmat Baikuni itu belum tentu sahih, dan dipastikan yang dikutip oleh Ustadz Rahmat Baikuni itu hadisnya bermasalah. Nah, menurut Dr. Muhammad Ahmad Ismail dalam kitab Al-Mahdi wa Fiqh Asyratis Sa'ah halaman 576, nah, kemunculan Imam Mahdi ini seharusnya sudah didahului dengan kemunculan Dajjal. Nah, Imam Mahdi nanti akan bersama Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa Dajjalnya? Kalau Imam Mahdi nanti muncul tahun 2020 katanya. Nah, terus siapa Nabi Isa-nya? Nah, itu kritikan-kritikan dari kami terkait periwayatan hadis Imam Mahdi itu muncul ketika ada pertikaian putra khalifah. Apalagi putra khalifah ini dikaitkan dengan putranya Raja Salman, padahal dalam teks hadis itu tidak ada. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah terkait akidah, termasuk meyakini hadis-hadis akhir zaman ini yang termasuk hal gaib. Kita tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif, apalagi hadis yang paling bermasalah seperti hadis maudhu, hadis mungkar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, hadis-hadis akhir zaman itu sifatnya informatif. Selain itu, kita juga tidak boleh mengaitkan sesuatu hal yang tidak ada dalam teks hadis itu sendiri. Oleh karena itu, kita jangan mudah mempercayai ceramah-ceramah mengenai akhir zaman, sekalipun itu hadisnya sahih, karena belum tentu pemahamannya juga sahih. Apalagi hadis yang dikutip itu adalah hadis yang bermasalah atau hadis maudhu dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.